SMP Negeri 54 Batam siap menjalankan sekolah ramah anak. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendbudristek melalui Dinas Pendidikan Kota Batam menunjuk Sekolah Penggerak SMP Negeri 54 Batam untuk menjalankan program sekolah ramah anak. Era kita menanti berseri. Sebagai tahap awal, untuk menerapkan program sekolah ramah anak ini, pihak sekolah telah melakukan deklarasi bersama pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 kemarin, dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan diantaranya Dinas Pendidikan Kota Batam, Kapolsek Sebedug, Kodim, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Camat, Lurah, Komite Sekolah, Guru, Siswa, dan orang tua murid. Singkirkan egomu, oh. Pada acara tersebut, para pemangku kepentingan ini bersama siswa dan guru telah mengikrarkan untuk mewujudkan sekolah ramah anak dan juga melakukan penandatanganan deklarasi melalui spanduk dalam bentuk dukungan dan partisipasi terwujudnya sekolah ramah anak diterapkan di SMP Negeri 54 Batam ini. Kita terus toreh. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan menurut agama masing-masing atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bernafas dalam silasi. Acara deklarasi ini diawali dengan tari persembahan, dilanjutkan kata sambutan dari kepala sekolah dan sambutan para pemangku kepentingan yang akan berkomitmen terhadap penerapan program sekolah ramah anak dijalankan SMP Negeri 54 Batam ini. Acara juga diisi dengan hiburan berupa penampilan dari 10 siswa sebagai agen perubahan dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Selain itu, penampilan lainnya pembacaan puisi oleh siswa serta nyanyian solo berupa profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, puncak acara dilakukan pembacaan deklarasi sekolah ramah anak oleh komite sekolah yang ditirukan oleh seluruh undangan yang hadir. Diteruskan dengan penandatanganan deklarasi sekolah ramah anak dan acara diakhiri dengan pemancangan papan nama sekolah ramah anak oleh kepala sekolah bersama pemangku kepentingan. Sadarilah masa berganti. Pada kesempatan itu, Kapolsek Sebedug AKP Betty Novia mendukung dan bangga dengan program sekolah ramah anak dijalankan Sekolah Penggerak SMP Negeri 54 Batam ini. Pihaknya juga siap membantu memfasilitasi dalam pemecahan masalah apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran hukum dilakukan di sekolah. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tadi Ibu kan sudah mengikuti acara sekolah ramah anak yang digelar oleh SMP 54 Batam. Betul. Nah, apa nanti komitmen Ibu terhadap menjalankan sekolah ramah anak ini, Bu? Baik, sebagai seorang penegak hukum, saya Kapolsek Sebedug AKP Betty Novia sangat mendukung sekali dengan adanya program sekolah ramah anak yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 54 Batam Kencur ya. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak kita ini,
kami Siap. sebagai Kapolsek siap memfasilitasi jalan keluar atau pemecahan masalah ini. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila. Sementara Kepala Sekolah Penggerak SMP Negeri 54 Batam Depiropina MPD mengatakan program sekolah ramah anak ini merupakan upaya penjamin dan pemenuhan hak hidup anak tanpa diskriminasi, kepentingan, serta bentuk penghargaan terhadap anak itu sendiri. Ia berharap dengan diterapkannya sekolah ramah anak di sekolahnya itu tidak ada lagi tindakan kekerasan atau kasus perundungan dan diskriminasi terhadap anak, sehingga dapat menciptakan sekolah yang bersih, aman, rapi, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Bangun dan bukalah matamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita kan sudah ditunjuk sebagai sekolah penggerak, terus hari ini adalah deklarasi sekolah ramah anak. Seperti apa sih kedepannya untuk program-program tersebut, Bu? Langkah-langkah yang akan kita lakukan ya? Karena hari ini kita baru deklarasi ya. dan pemasangan papan nama menuju sekolah ramah anak yang merupakan salah satu syarat untuk program tersebut. Kedepannya nanti tentu kita akan melaksanakan sesuai dengan pedoman untuk sekolah ramah anak, yang dimana di dalam pedoman tersebut ada beberapa komponen, kata saya ada 6 komponen ya. Itu jelas nanti programnya melibatkan pemangku kepentingan ya, seperti memberikan edukasi kepada anak-anak kita, sosialisasi tentang PHBS ya, kemudian tentang nafza, lalu tentang inilah yang menyangkut dengan bagaimana sekolah menjadikan sekolah yang indah ya, yang aman, asri, nyaman. Katanya di sekolah ramah anak itu tidak ada istilahnya sanksi yang diterapkan. Bagaimana kalau anak melanggar aturan gitu kan? Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama, karena selama ini kan kita sudah terbiasa dengan memberikan sanksi kepada anak ya. Nah, sekarang kita lebih terpaku pada bagaimana menciptakan budaya positif ya. Jadi kalaupun ada anak yang melakukan pelanggaran, ini nanti kita tidak lagi memberikan hukuman, tetapi berupa pembinaan, nasihat, ya, supaya itu tidak terulang lagi. Dan itu nggak bosan-bosannya, ya, sampai anak itu sendiri nanti yang bosan dengan kita. Nah, kalau untuk ini, untuk sosialisasi biar mereka mengerti bahwa sekolah kita tuh menerapkan sekolah ramah anak itu seperti apa, dilakukan kepada orang tua ataupun kepada ini masyarakat. Ya, yang jelas nanti kami rencana di tahun ajaran baru ini kan rencana PPP. Orang tua dulu yang kita berikan pemahaman tentang sosialisasi ramah anak, karena kan nanti terkait mereka di dalam mendidik anak mereka di rumah. Minimal mendukung ya. Kemudian kita memanggillah beberapa pemangku kepentingan seperti tadi Ibu Betty ya, berencana untuk memberikan juga sosialisasi. Bu, selama ini apa sih yang masalah yang kita hadapi untuk kasus-kasus anak? Kalau sekarang ini Pak, yang sering kita temuin ya, yang kita temui, karena kita ini udah terbiasa anak belajar dari ini ya. Yang kami lihat pada saat kita masuk PTM 100% ini, anak-anak itu banyak yang terlambat. Nah, itu aja kasusnya. Kasusnya terlambat anak-anak kan. Terlambat ya udah kita nasihati ya, berikan ya kenapa terlambat ya, alasannya macam-macam. Terlambat bangun ya, ngantar adik dulu ya, kasus-kasus itu. Kalau kenakalan sikap nggak? Kalau untuk kenakalan sikap itu kami memang
Mungkin saling ejek mengejek mungkin sejauh ini ya. Kalau sesama anak itu guru di dalam kelas yang tahu Pak. Tapi sejauh ini yang saya tidak mendapatkan informasi tentang itu dari guru. Masih inilah masih Ya, aman-aman. masih ya. aman-aman saja. Bu, apa harapan Ibu dengan ditunjuknya kita sekolah penggerak, sekolah ramah anak ke depannya akan diharapkan? Ya jelas harapan saya menjadikan sekolah ini senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Mereka tuh betah di sekolah. Jadi rasanya aduh kalau pulang nggak ada kegiatan gitu. Iya, iya. Berarti mereka aduh di sekolah di Rumah banyak kedua, ya, Bu. kegiatan gitu. Jadi rumah kedua lah bagi mereka Iya, iya, ya. iya. Dan juga guru-gurunya masih perlu karena selama ini kan kita hanya menjadi pengajar gitu ya, bukan menjadi fasilitator ya bagi anak-anak ini. Nah, kami juga itu guru-guru berusaha untuk menjadi sebagai orang dewasa yang membimbing anak-anak. Terutama dukungan dari orang tua dan pemangku kepentingan ya. Dukungan, makanya tadi kita Karena mengundang program ini cukup orang berat tua, kita jalankan. orang tua yang pemangku kepentingan yang terkait dengan program sekolah ramah anak ini. Mungkin harapan terakhir Ibu, endingnya seperti apa sih kepinginnya sekolah SMP 54 ini? Nanti setelah 3 tahun? Nah, setelah 3 tahun Pak, kita termasuk sekolah penggerak. Yang pertama kita ini karakter anak ya, karena harus berjiwa Pancasila ya. Kemudian kita menciptakan sekolah ini lebih asri ya, rindang. Kita lagi dibina ya. Ini lagi sedang Ditata, ya. kita lakukan ke sana. Menciptakan siswa-siswa berprestasi. Artinya tahapan-tahapan dari sekolah penggerak itu bisa diimplementasikan. Iya, ya, sejalan dia dengan sekolah ramah anak. Udah berapa tahapan itu? Udah selesai kah? Yang Gimana? ini kan baru mau masuk 1 tahun ya, di tahun ajaran baru Kalau ini. program udah kita jalankan semua? Program sudah kita jalankan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah ya. Kita mengikuti pembelajaran terdiferensiasi terhadap anak, melakukan proyek ya. Kemudian guru-gurunya juga ada pelatihan workshop. Tahun kedua memperkuat lagi ya? Tahun kedua kita akan lihat rapor kita di tahun ini, kemudian akan kita coba menganalisa di mana letak kekurangan kita ya, karena di rapor itu ada level 1, ada level 2. Level 1 kan harus kita tingkatkan ke level 2, level 2 kita tingkatkan ke level 3. Kalau sekarang level berapa kita? Itu di setiap komponen itu ada per levelnya itu di setiap komponen. Nah, jadi kita lebih terarah gitu untuk meningkatkan gitu. Jadi tidak langsung sekolah 54 level 2 enggak begitu. Tapi di dalam setiap komponen itu ada level-levelnya, indikator-indikator itu kita capai. Baru kita udah 3 tahun kita pematangannya gitu. Ya, setelah 3 tahun insya Allah ya mudah-mudahan. Oke, terima kasih Bu atas infonya. Mudah-mudahan sekolah penggeraknya maju terus dan semakin dikenal SMP 54 Batam ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila. Begitu pula dengan para siswa saat diwawancarai, tim pendidikan gokepri.com mengaku senang dan siap mewujudkan sekolah ramah anak. Apalagi kata mereka, sekolahnya itu telah membekali BIMTEK anti perundungan yang menjadikan dirinya sebagai agen perubahan dalam mewujudkan sekolah bebas dari perundungan atau bullying. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu. Gesa kan udah ngikutin namanya seminar perundungan, deklarasi sekolah ramah anak. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Gesa sendiri? Langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama mengurangi jumlah perundungan, melarang teman-teman untuk tidak mengejek teman dengan Membullying ya? Iya Pak, membullying. Terus juga mengajak teman-teman untuk saling menghargai dan juga mencintai tanah Indonesia dan mempelajari budaya-budaya seni Indonesia Pak. Jadi langkah-langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan kepada kawan-kawannya. Iya Pak. Apa harapan kamu dengan adanya kamu jadi siswa sekolah penggerak gitu kan, ada sekolah ramah anak? Ya, harapan saya yang pertama kepala sekolahnya juga kreatif ya Pak, gurunya inovatif, terus murid-muridnya juga semakin aktif. Harapannya sekolah bisa maju ya, Iya, Pak. dan bisa bersaing dengan yang lain. Nah, sekolah kamu kan ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Terus udah itu deklarasi sekolah ramah anak. Apa upaya kamu ke depannya untuk memajukan sekolah penggerak dan menghilangkan perundungan dan sebagainya? Ya
Dengan begitu saya kan OSIS, jadi saya membuat aturan baru atau mengusulkan aturan baru kepada kepala sekolah dan untuk meminimkan sebuah kasus-kasus kekerasan. perundungan ya. Artinya sekarang mau mensosialisasikan kepada kawan-kawan ya bahwa kasus perundungan itu bahaya ya. Nah, gimana kamu merasa bangga nggak sebagai sekolah penggerak sendiri? Ya, saya bangga, sangat bangga, dan saya berharap supaya setelah menjadi Sekolah penggerak, sekolahnya semakin meningkat dalam semakin maju ya, dan bisa bersaing ya. Apa harapan kamu kepada sekolah? Menjadi lebih baik, tidak seperti yang dulu, menjadi lebih bagus dan semakin maju. Ingin maju. Sangat bangga, Pak. Bangga. Iya, Pak. Apa harapan kamu kepada sekolah? Sekolah ini jauh lebih baik lah, Pak, untuk kedepannya. Depannya dan bisa bersaing ya. Iya, Pak. Intinya sekolahnya lebih maju lagi. Sejauh ini program kamu pengurus OSIS ya? Iya, Pak. Apa program kamu yang dijalankan? Saya lagi ketua bidang kebersihan, Pak. Saya akan ini, Pak. Menjadi sekolah bersih. Iya, bersih. Ada lomba-lomba kebersihan kelas enggak? Ya, kemarin saya ada, Pak. Ada, Ya. sudah dilakukan. Udah. Kedepannya apa lagi yang akan dilakukan kegiatannya? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada rencana ya. Oke. Kami merasa bangga karena sudah ditunjuk menjadi sekolah penggerak. Upaya kami selanjutnya, kami akan selalu mengurangi perundungan dan mengurangi bullying yang ada di sekolah ini. Apalagi sekolah kami sekarang sudah ditunjuk sebagai sekolah ramah anak. Dan tentunya sekolah ini harus benar-benar ramah anak. Apa harapan kamu sebagai sekolah penggerak? Supaya sekolah ini maju, berkembang dan dapat menyaingi sekolah lain. Dan bisa bersaing. Dan dapat bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Artinya emang kamu bangga ya dengan sekolah penggerak. Oke, makasih.